Akhirnya seorang lurah Gunung Gangsir, Lurah Bintoro tadi suka rela pasrah. Dia mewakili rakyat segunung Gangsir dibawa ke tangsinya Belanda. Belanda bingung, mana nih Lurah Bintoro? Nah, kan oleh mereka sudah disampaikan tadi oleh Lurah Bintoro. Kalau nanti Belanda tanya, katakanlah dan kalian menunjuk ke wajah Jaya Semprul. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Napak Tilas Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah yang sangat melekat di hati masyarakat Jawa Timur, yaitu kisah Joko Sambang, pendekar Gunung Gangsir. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran, makanya kita tanyakan ke Bobo Sutrisno. Bobo Sutrisno, ini saya dan teman-teman minta diceritakan tentang kisah Joko Sambang, pendekar Gunung Gangsir itu, Bobo. Coba Bobo jelaskan biar saya dan teman-teman jadi tahu, Bobo. Ya, baik. Terima kasih Mas Ari Bayu yang telah meluangkan waktunya untuk mempertanyakan sesuatu yang kurang jelas ya. Mungkin sudah tahu namun kurang jelas. Nah, apalagi Mas Ari Bayu bersama teman-teman banyak di studio yang ingin tahu, sama satu niat dengan Mas Ari Bayu, ingin tahu siapa Joko Sambang, pendekar Gunung Gangsir. Nah, ini Mas Ari Bayu. Ya Allah. Tentu cerita ini sangat mengena di hati rakyat Jawa Timur. Ini adalah suatu gambaran perjuangan seorang pemuda yang sangat hebat di kala itu, yaitu si Joko Sambang. Nah, kami awali siapa Joko Sambang itu. Pada mulanya ada seorang kepala desa atau lurah, gitu. Lurah namanya Lurah Bintoro ya, di desa Gunung Gangsir. Itu jadi lurah yang sangat dicintai rakyat di desa tersebut. Nah, tentunya ternyata Mas, hati beliau yang sangat baik itu ingin mewariskan pusakanya yang bernama Cinde Gunung Gangsir. Nah, sebelum pusaka itu diberikan pada anaknya si Joko Sambang, orang tuanya memesan dulu pada Joko Sambang. Ger, Joko Sambang, kamu adalah anak saya satu-satunya. Kamu adalah anak seorang lurah. Jadilah kamu yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Lah, apa dawuh seorang ayah? Joko Sambang diminta bertapa di gunung, gunung yang mana gunung itu Penanggungan. Nah, Gunung Penanggungan itu tempat yang ditunjukkan oleh orang tuanya agar Joko Sambang untuk bertapa selama 40 hari. Karena apa? Untuk menerima sebuah pusaka, pemberian dari orang tuanya harus ngresekke rasa, ngenengke ati, dalam arti terhindar dari urusan keduniaan. Akhirnya berangkatlah seorang Joko Sambang ke Gunung Penanggungan dengan mohon restu ibunya yang bernama Sutinah. Adalah itu ibunya Joko Sambang. Akhirnya Mas, berangkatlah seorang Joko Sambang. Nah, ketika setelah beberapa hari yang lalu ternyata ada orang yang tidak menyukai kepemimpinan seorang Lurah Bintoro yang ada di Gunung Gangsir. Siapakah dia? Ya juga sama-sama lurah, Mas. Tapi lurah itu Lurah Abilowo.
yang dibantu oleh cariknya yang bernama Carik Bargowo. Itu di desa itu sangat membenci sekali. Dia seorang lurah, dan lurah di Pandirejo. Jabatan dia itu di Pandirejo. Kalau lurah cariknya tadi bernama si Bargowo tadi cariknya, ya toh. Lah seorang Pak Lurah Bintoro yang menguasai desa Gunung Tasir kan Mary, Mas. Selain dia disukai rakyatnya, dia juga mempunyai istri yang cantik walaupun sudah punya anak remaja, Sutinah tadi. Lah, atas kemerinan seorang Lurah Abilowo bersama cariknya tadi, ya toh, Lurah Pandirejo tadi mencari cara piye carane lurah ini supaya lenyap dari pemerintahan desa Gunung Gansir. Ringkas cerita, seorang Lurah Abilowo bersama cariknya datang menemui Belanda. Nah, kebetulan di saat itu Belanda lah yang menguasai wilayah tepatnya di Laladan, di mana seorang Lurah Gunung Gansir itu berada. Lah, oleh para company Belanda itu kan minta dari lurah-lurah bawahnya, Mas, agar mengirimkan penduduk. Itu apa, Bang? Penduduk itu diminta datang ke Tangsinya Londo. Jadi muda mungkin seusia Mas Ari Bayu yang sudah mempunyai kekuatan disuruh kerja paksa. Dalam ilmu anak-anak kuliah mungkin kerja paksa Belanda kan bernama Rodi. Kalau Jepang memberi nama Romsa. Nah, saat ini pemberian kerja paksa ini rakyat dikumpul di Tangsinya Londo atau Tangsi Londo. Orang-orang menyebut Tangsi itu tempat berkumpulnya orang-orang yang disuruh kerja paksa, tidak diberi bayaran sepeser. Akhirnya atas bujukan Lurah Abilowo dan cariknya, ya toh, menyuruh seorang company Belanda yang menjadi kroninya agar memaksa Lurah Gunung Gansir, ya toh, Lurah Bintoro tadi untuk menyetorkan penduduknya. Akhirnya datanglah pasukan Belanda. Apalagi ya orang Jawa ya ada yang kongsi sama orang Belanda. Kalau Lurah Pandirejo kongsinya atas dasar dia benci. Tapi dia patuh sama Belanda ngirimnya penduduk untuk jadi kerja paksa. Kalau Lurah Gunung Gansir tidak. Gimana? Nah, setelah Belanda datang ke rumahnya di desa Gunung Gansir, ya toh, seorang Lurah Bintoro tadi bahkan dengan tegas menolak untuk nyetorke penduduk ke Tangsinya Londo. Malah, Londo juga matur tuh Belanda itu, kalau sampean tidak kirim rakyatmu ke Tangsi Londo, terus bagaimana? Akhirnya seorang Lurah Gunung Gansir, Lurah Bintoro tadi sukarela pasrah. Dia mewakili rakyat seGunung Gansir dibawa ke Tangsinya Belanda. Lah, akhirnya dibawalah Lurah Gunung Gansir, Lurah Bintoro tadi dibawa ke Tangsinya Londo. Lah, setelah pergi itu Carik memegang pemerintahan sementara di desa Gunung Gansir. Lah, beberapa hari kemudian Lurah Abilowo bersama cariknya, Lurah Pandirejo itu tahu kalau saat ini Lurah Bintoro tidak ada di rumah, tidak ada di Gunung Gansir. Datanglah seorang Lurah Abilowo bersama cariknya, Carik Bargowo tadi, datang ke rumah seorang istri yang ditinggal pergi tadi, itu Sutinah tadi, istri Lurah Gunung Gansir tadi. Kedatangannya dikira mau membantu, ternyata dia mengatakan apa adanya kalau sebetulnya Lurah Gunung Gansir, Lurah Bintoro tadi tidak mungkin pulang lagi ke Gunung Gansir. Pura-pura kasihan kamu lah Sutinah, ditinggal pergi suaminya, tidak mungkin suatu kamu lang. Nah, dalam kesempatan ini saya sekalian matur ngomong kalau Sutinah mau diambil istri selir seorang Lurah Abilowo. Nah, dibumbu-bumbui oleh Carik Bargowo agar mau menjadi selir yang kesekian kalinya oleh lurah tersebut. Bukan Lurah Bargowo, Lurah Abilowo. Ya, nah, itu terus reaksi Sutinah mendengar itu gimana, Bang? Mas Adi ingin tahu perasaan wanita juga. Tapi sebelum Bapak lanjutkan,
Silakan diminum apa? Iya, terima kasih Mas Aribayu. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran, tapi sebelumnya kita minum dulu. Gimana kok mendengar itu? Apa tanggapan Sutinah, istri dari Lurah Bintoro tadi, dengan kesetiaannya tinggi, Mas? Kesetiaannya sangat tinggi sekali, apalagi pesan dari suaminya, yaitu Lurah Bintoro tadi, untuk memegang teguh hadranya seorang istri, seorang kepala desa yang dibela-belain mewakili rakyat seluruh Gunung Kangsir dibawa ke tangsinya Belanda. Akhirnya dia menolak kemauan, walaupun diiming-imingi harta benda, dan tetap menjadi istri lurah, tetap ditolak. Lah, oleh Carik Bargawa tadi yang ikut memaksa tadi, meniat mau memaksa kemauan lurah tadi, kan istrinya lurah itu mau dipaksa. Nah, dikejar-kejar dan larilah seorang Sutinah, istri dari Resi atau istri dari lurah Gunung Kangsir, yaitu Lurah Bintoro tadi, lari, dan oleh Lurah Abilowo kejar saja perempuan mau sampai mana, kan dikejar. Dan akhirnya Mas Sutinah itu lari ke rumah Mbak Yuni. Mbak Yuni dalam bahasa Surabayaan itu caca ipar, ya, caca iparnya. Nah, di situ dia berpesan mengatakan bahwa di rumahnya sekarang sudah tidak ada lagi suaminya yang bernama Lurah Bintoro, dan memberikan kabar kalau Lurah Bintoro saat ini berada di Tangsi Londo atau Tangsinya Belanda sebagai wakil penduduk yang tidak disetorkan ke Belanda. Nah, tujuannya apa tadi kan belum tak kasih tahu toh. Nah, penduduk disuruh kerja paksa itu di mana? Nah, kerja paksa itu membangun jembatan tepatnya di Gempol Porong. Nah, buat jembatan itu loh Mas. Mungkin sekarang orang Surabaya udah tahu yang dimaksud jembatan Gempol Porong itu. Nah, saat Belanda itulah yang direncanakan ya jembatan Gempol Porong itu. Nah, akhirnya Mas, setelah Sutinah ketemu sama kakak ipar atau caca iparnya tadi, menyampaikan bahwa larinya ke sini dikejar oleh Lurah Abilowo dan Cariknya Carik Bargawa, Lurah Sanjojo tadi ya, dan menyampaikan tolong temui anak saya Joko Sambang yang sedang bertapa di Gunung Penanggungan, dan sampaikan keris ini ke anak saya Joko Sambang, dan katakan apa adanya kejadian yang menimpa lurah di Gunung Kangsir, itu Lurah Bintoro atau orang tua dari Joko Sambang. Akhirnya diopenilah seorang Sutinah oleh kakak iparnya dan Mbak Yunya tadi, dan paman Mbak Yunya tadi berangkatlah ke Gunung Penanggungan menemui seorang Joko Sambang, dan susah sekali tuh menemu namanya orang bertapa Mas. Nah, bertapa dicari, akhirnya ketemulah pamannya bersama Joko Sambang. Setelah ketemu diceritakan apa adanya kalau bapaknya sedang dibawa ke Tangsinya Londo, dan rencananya ibunya itu mau diambil sama Lurah Abilowo yang dibantu Carik Bargawa. Marahlah seorang Joko Sambang, berniat untuk menghajar habis-habisan para Belanda yang menindas rakyat di tanah Jawa. Akhirnya Mas, kejadian di Tangsinya Londo Mas, orang yang kerja paksa itu ternyata Mas, banyak tenaga kerja atau rakyat masyarakat penduduk yang sudah tidak mampu lagi bekerja. Karena apa? Nggak dikasih makan oleh Belanda. Dan orang yang sebagai mandor orang kerja itu, orang Jawa itu kerja itu ada mandornya, ya bernama Joyo Semprul. Nah, Joyo Semprul itu orang Jawa yang mengabdi pada Belanda, yang kekejamannya sangat kejam sekali, tidak segan-segan main pukul, bahkan seorang Lurah Bintoro pun dipukul karena kalau tidak mau kerja. Akhirnya Lurah Bintoro melawan, bapaknya Joko Sambang melawan. Nah, ternyata Joyo Semprul kalah dan melapor ke Belanda. Nah, di saat Joyo Semprul itu lari, akhirnya Lurah Bintoro tadi, orang tua dari Joko Sambang tadi, mengatakan pada orang-orang yang kerja paksa, kamu tuh jangan takut seperti saya ini loh, tidak takut sama-sama Belanda, apalagi Joyo Semprul. Gini aja,
tadi aku ketemu Carik saya yang saya suruh untuk memegang pemerintahan di desa malah menyampaikan ke saya bahwa kejadian di desa saya setelah saya menjadi tenaga kiriman penduduk yang dikirimkan saya wakili, ternyata di rumah saja kejadian yang tidak benar. Istri saya Sutinah digoda oleh Lurah Abilowo dan Carik Bargowo. Maka dari itu saya mau meninggalkan kalian-kalian dan saya akan melarikan diri dari tangsi ini, tangsinya Londo ini. Dan ingat, nanti kalau Belanda tanya, saya lari, yang melepaskan adalah Joyo Semprul. Nah, akhirnya setelah Lurah Bintoro meninggalkan tangsi, Jabaksa tadi, ditinggallah orang-orang itu sama, bahkan Carik pun akhirnya juga situ juga dapat kuman juga oleh tangsinya Londo. Di tangsinya Londo itu, lah datanglah company Mas Belanda itu mencari Lurah Bintoro, dianggap sebagai pengarep paling terdepan untuk memimpin orang-orang yang kerja paksa itu. Nah di situ tidak ada. Belanda bingung mana nih Lurah Bintoro. Nah, kan oleh mereka sudah disampaikan tadi oleh Lurah Bintoro, kalau nanti Belanda tanya, katakanlah dan kalian menunjuk ke wajah Joyo Semprul. Jadi Belanda kemana larinya Lurah Bintoro? Mereka kompak menunjuk dilepaskan Joyo Semprul. Sekali lagi saya tanya, siapa yang melepaskan Lurah Bintoro? Mereka kompak menunjuk muka Joyo Semprul. Akhirnya Joyo Semprul dipukuli oleh Belanda. Dipukul oleh Belanda. Dianggap Joyo Semprul ini melepaskan tawanan Belanda. Dan akhirnya Joyo Semprul diberikan sanksi. Kamu harus bisa mengembalikan Lurah Bintoro yang kamu lepaskan. Saksi sudah banyak dan orang mengatakan semuanya yang kerja bahwa kamu yang melepaskan Lurah Bintoro. Ini berbahaya sekali. Akhirnya terpaksa si tadi Joyo Semprul keluar dari tangsi sebagai mandor tadi, bahkan diancam kalau pulang tidak membawa bersama dengan Lurah Bintoro, Joyo Semprul akan tembak kepalanya. Akhirnya berangkat. Lah di dalam perjalanan pulang itu Mas, nah, jalan pulang itu ternyata ketemu sama Lurah Abilowo dan Carik Bargowo, Lurah Pandirejo, dan ditanyai, apa benar kamu benar-benar mau istri atau selir istri saya? Nah, alasan seorang Lurah Abilowo, saya kasihan kok, kamu kan dibawa ke tangsi Belanda, saya kasihan Sutinah istri kamu akan saya lelesi. Dalam bahasa Jawa itu lelesi itu tak pek mergo wis ora kanggo atau bekasmu saya ambil. Itu bahasa Jawanya gitu ya. Tak lelesi. Dalam arti dalam bahasa nasional kalau memang tidak dipakai mau saya pakai walaupun bekas. Akhirnya niat ini membuat marah seorang Lurah Bintoro, apalagi sudah mendapat laporan dari Cariknya tadi. Ya no, marah. Lah, ketika mereka bertarung, Lurah Abilowo dengan Lurah Bintoro berkelahi, ternyata sebelumnya sudah punya rencana. Seorang Lurah Abilowo sama Carik Bargowo, saya tahu kelemahannya dan saya tahu kesaktian seorang Lurah Bintoro. Nanti kalau saya berkelahi, tolong kamu tusuk dari belakang. Lah ketika bertarung dengan Lurah Abilowo itu, dipegang tangan Lurah Gunung Gangsir, Lurah Bintoro tadi, kedua tangan dipegang dan ditusuklah oleh Carik Bargowo dan terluka parah dan ditinggal begitu saja oleh Carik Bargowo dan Lurah Abilowo. Nah, di saat terluka parah itulah datanglah Joko Sambang. Ya sudah mendapat laporan dari pamannya dan dipangku dan luka parah dan mati, dan memesan pada seorang Joko Sambang, "Hei anakku Joko Sambang, jadilah kamu pahlawan. Walaupun skala desa, syukur kok di tanah Jawa ini. Harumkan namamu, harumkan nama orang tuamu, harumkan desa Gunung Gangsir." Akhirnya setelah mati, si Joko Sambang mencari Belanda. Nah, di dalam mencari Belanda itu, dia ternyata ketemu sama Lurah Abilowo, sama Carik Bargowo yang telah membunuh ayahnya. Dan jadi persengketaan, tarung, Lurah sama Carik itu mati. Carik Bargowo dan Lurah Abilowo mati. Lah ketika mati langsung Joko Sambang lari lagi mencari Belanda. Ketemulah Joyo Semprul yang mencari seorang Lurah
atau orang tua dari Joko Sambang tadi, Lurah Bintoro. Dan kata oleh si Joyo Semprul, dia tidak akan pulang ke Tangsil Belanda kalau tidak bisa membawa pulang Lurah Bintoro. Sedangkan itu tahu itu musuh orang tuanya, akhirnya bertarunglah dengan Joko Sambang yang sudah membawa keris Kiai Cinde Gunung Gangsir, dan keris itu dihijamkan ke tubuh Joyo Semprul yang sakti, pun akhirnya Joyo Semprul juga mati. Akhirnya Joko Sambang lanjut mencari para Belanda yang telah mensengsarakan rakyat. Joko Sambang membebaskan tawanan-tawanan itu untuk pulang ke desa masing-masing. Akhirnya tawanan-tawanan itu bisa pulang ke desa masing-masing, dan Belanda yang ada di daerah itu habis dibunuh oleh Joko Sambang. Lah, namun Joko Sambang sadar, Mas. Sadar gimana? Sadarnya gini. Kalau Joko Sambang mendapat gambaran dalam pertapaannya bahwa yang dihadapi Joko Sambang saat itu di kemudian hari Belanda akan datang lebih besar lagi. Jadi kalau pertarungan Joko Sambang, perjuangan rakyat Gunung Gangsir itu belum seberapa. Joko Sambang meyakini bahwa nanti Belanda akan datang yang lebih besar lagi. Namun juga berpesan kalau pada tahun nanti 1942 atau dalam bahasa nasional 1942, Belanda harus meninggalkan tanah Jawa karena bersifat penjajahan. Kalau sekarang ada Belanda di Indonesia itu sudah kan tidak menjajah, lain lagi dan konteksnya. Demikian tadi kisah Joko Sambang, pendekar Gunung Gangsir, seorang pejuang Jawa Timur yang begitu harum dan dikenal oleh rakyat Jawa Timur. Kisah perjalanannya saya sampaikan ke Mas Ari Bayu, dan tambahan pengalaman buat rekan-rekan yang hadir dan teman-teman Mas Ari Bayu, khususnya penikmat napak tilas budaya Nusantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalaupun ada versi yang lain tentang kisah Joko Sambang. Saya pribadi meyakini pendapat orang lain belum tentu salah, dan saya yakin pendapat saya belum tentu benar. Terima kasih. Oke, tadi Mirsa cerita dari Bobo Tresno tentang kisah Joko Sambang, pendekar dari Gunung Gangsir. Ya, apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Napak Tilas Budaya Nusantara.